Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Advokat Sunji Saputra. Saya selalu berdoa agar kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, berkah dan berkah barokah, dan juga dilindungi dari segala hal yang buruk ya. Utamanya di masa pandemi ini, kita selalu khawatir, mau keluar khawatir, mau kemana-mana khawatir. Semoga pandemi yang masih terjadi segera selesai di negara kita maupun di seluruh dunia, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kawan-kawan, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan harta bersama. Jadi untuk harta bersama ini diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan. Saya bacakan kawan-kawan ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai harta bersama, yaitu di pasal 35 ayat 1 berbunyi bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Di pasal 36 ayat 1 berbunyi mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi maksudnya begini, kalau terkait dengan harta bersama ini, baik suami atau istri itu harus menyetujui. Jadi contohnya begini, ada sepasang suami istri, dia mempunyai harta bersama berupa rumah. Kebetulan rumahnya ini mau dijual, suaminya yang menjual ya. Tentu harus persetujuan dari istrinya. Persetujuannya bagaimana? Ya saat akte jual beli itu istri harus ikut tanda tangan persetujuan. Jadi tidak hanya persetujuan secara lisan, tapi kalau untuk sekarang ini lebih kepada persetujuan secara tertulis. Begitupun kalau istrinya yang akan melakukan perbuatan hukum, contohnya misalkan istrinya yang akan menjual rumah itu, tentu suaminya harus membubuhkan tanda tangan persetujuan. Jadi tidak serta-merta bahwa menjual harta bersama itu istilahnya semaunya sendirilah, tanpa ada persetujuan gitu, itu nggak bisa. Nanti akan digugat di pengadilan terkait harta bersama itu kalau memang terjadi bahwa tidak ada persetujuan untuk penjualan hal tersebut. Jadi saya sedang menangani kasus perbuatan melawan hukum, jadi PMH ya. Kasusnya kurang lebih adalah pada waktu itu sepasang suami istri ini, jadi suaminya menjual sebidang tanah. Sebidang tanah itu tanpa adanya persetujuan istrinya. Menjualnya kepada adik dari si suami ini. Di saat sekarang si pasang suami istri ini sudah meninggalkan seorang anak perempuan. Kebetulan anak perempuan ini menjadi klien saya, menjadi klien kami ya, menguasakan ke kami untuk menggugat secara perdata, gugatan melawan hukum, jadi PMH. Gugatannya kemana? Gugatannya kita tujukan ke pengadilan negeri, domisili di mana tergugat berada. Terus tergugatnya adalah yang tadi, adiknya dari si suami tadi yang membeli itu. Karena saat dia membeli, ternyata pada masa itu tidak ada tanda tangan istrinya untuk persetujuan. Jadi kita dalilkan di situ bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan istrinya tersebut. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain terkait perbuatan melawan hukum yang kita tangani juga. Jadi salah satunya tadi perbuatan melawan hukum itu bisa mengakibatkan adanya nanti gugatan di pengadilan, dan untuk hal-hal seperti itu sebenarnya kita harus bisa mengantisipasi. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya kita harus bisa menganalisa dan melihat dari regulasi hukum ya, bahwa tidak
semudah kita membalikkan telapak tangan, kita menjual sesuatu. Contohnya tadi harta bersama kita jual, sepasang suami istri yang menjual harta bersama tanpa persetujuan pasangannya itu tidak bisa, karena itu tidak sah lah ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sahnya perjanjian adalah terdapat dalam pasal 1320 ya. Jadi di situ sudah dijelaskan secara pasti, diantaranya adalah sepakat gitu kan, sepakat antara para pihak, terus suatu sebab yang halal juga kan, terus dan ada beberapa ketentuan lain. Jadi intinya ada syarat subjektif dan syarat objektifnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum yang kita lakukan, atau misalkan dalam kaitan tadi adalah jual beli yang tadi terjadi itu bisa dibatalkan atau setidak-tidaknya batal demi hukum. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.